because the Lord appeared to them in visions and dreams, and they were hugging each other and rejoicing, and realized. Di tengah kegelapan yang melingkupi Gaza, sebuah wilayah yang selama bertahun-tahun dikenal karena konflik, perang, dan penderitaan, muncul sebuah kisah yang mengguncang banyak orang. Ketika harapan tampak semakin menipis dan masa depan terasa suram, sebuah cahaya dikabarkan bersinar di tempat yang paling tidak terduga. Gaza bukan hanya sebuah wilayah geografis, melainkan simbol penderitaan manusia modern. Dentuman bom, jeritan korban, dan ketakutan telah menjadi bagian dari keseharian penduduknya. Namun, justru di tengah situasi inilah, menurut berbagai kesaksian, Tuhan menyatakan dirinya dengan cara yang luar biasa. Seorang mantan teroris yang telah bertobat kepada Kristus menceritakan bagaimana komunitas Kristen kecil di Gaza terus melayani masyarakat sekitar, bahkan di tengah ancaman dan keterbatasan. Mereka memberi makan yang lapar, menghibur yang berduka, dan merawat yang terluka, tanpa membedakan agama atau latar belakang. Kesaksian ini semakin menguat ketika laporan demi laporan muncul tentang orang-orang yang mengalami mimpi dan penglihatan yang sama, sosok bercahaya yang menyerupai Yesus Kristus. Yang mengejutkan, banyak dari mereka tidak saling mengenal dan berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Gary Lane, seorang jurnalis yang menelusuri kisah ini, mengungkapkan bahwa orang-orang tersebut baru menyadari kesamaan pengalaman mereka setelah saling berbagi cerita. Saat itu, mereka saling berpelukan, menangis, dan bersukacita, menyadari bahwa apa yang mereka alami bukan kebetulan. Bayangkan sebuah malam biasa di Gaza. Matahari telah tenggelam, langit gelap seperti biasa, lalu tiba-tiba cahaya yang tak biasa memenuhi angkasa. Cahaya itu digambarkan lebih terang dari matahari, namun tidak menyilaukan mata, justru membawa rasa damai yang mendalam. Di tengah cahaya tersebut, muncul sosok yang sangat mirip dengan gambaran Yesus Kristus. Bukan hanya sekilas, melainkan perjumpaan yang nyata dan berlangsung cukup lama untuk disaksikan oleh banyak orang. Orang-orang yang melihatnya tidak hanya terpesona secara visual, tetapi mengalami sentuhan batin yang mendalam. Banyak yang bersaksi bahwa ketakutan mereka sirna, luka batin mereka seolah disembuhkan, dan beban hidup terasa terangkat. Apa yang terjadi setelah peristiwa itu benar-benar mengejutkan dunia. Gelombang pertobatan dikabarkan terjadi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Disebutkan bahwa hingga 6 juta Muslim memilih untuk memeluk kekristenan dalam waktu yang relatif singkat. Angka ini tentu mengejutkan dan memicu berbagai reaksi. Bagi sebagian orang, ini adalah tanda kebangkitan rohani besar. Bagi yang lain, ini menimbulkan pertanyaan kritis. Namun, satu hal yang tidak dapat diabaikan adalah konsistensi kesaksian yang datang dari berbagai pihak. Peristiwa ini tidak hanya menjadi isu lokal, tetapi menyebar ke seluruh dunia. Media internasional, platform digital, dan percakapan global mulai membahas apa yang disebut sebagai perjumpaan ilahi di Gaza. Banyak orang percaya melihat peristiwa ini sebagai penggenapan firman Tuhan. Matius 24 ayat 14 kembali dikutip dan direnungkan. Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia sebagai saksian bagi semua bangsa. Pertanyaan besar pun muncul, mengapa Gaza? Mengapa di tempat yang penuh luka dan konflik? Banyak teolog menjawab bahwa justru di tempat yang paling gelap, terang Tuhan sering dinyatakan dengan paling jelas. Alkitab penuh dengan kisah Tuhan yang bekerja di tengah penderitaan, dari Mesir yang diperbudak, pembuangan Babel, hingga salib di Golgota. Tuhan kerap menyatakan kemuliaannya di tengah penderitaan manusia. Salah satu saksi bernama Ahmad menggambarkan pengalamannya dengan suara bergetar. Ia mengatakan bahwa cahaya itu membawa rasa damai yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Fatimah, seorang ibu yang hidup dalam tekanan dan keputusasaan, menceritakan bahwa saat melihat cahaya itu, ia merasakan kasih yang begitu murni dan hangat, seolah-olah Tuhan memeluknya secara pribadi. Kisah-kisah ini berulang dalam berbagai bentuk. Ada yang mengaku mendengar suara lembut, ada yang merasa disentuh, dan ada pula yang hanya bisa menangis tanpa alasan yang jelas. Pertobatan yang terjadi bukan sekedar perubahan identitas agama, tetapi transformasi hidup. Banyak yang meninggalkan kebencian, dendam, dan ketakutan, lalu menggantinya dengan kasih dan pengampunan.
Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tertulis bahwa siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Ayat ini dianggap mencerminkan apa yang terjadi pada ribuan, bahkan jutaan orang di Gaza. Yang membuat peristiwa ini semakin luar biasa adalah kecepatannya. Dalam sejarah, konversi besar biasanya membutuhkan waktu puluhan tahun, namun di Gaza dikabarkan terjadi dalam hitungan minggu. Muhammad, seorang skeptis yang sebelumnya menolak konsep mujizat, mengaku bahwa pengalaman malam itu menghancurkan semua keraguannya. Ia merasa sedang berdiri di hadapan sesuatu yang kudus. Peristiwa ini juga menyentuh para pemimpin lokal. Seberapa imam dan tokoh agama mengaku mendengar suara yang berbicara langsung ke hati mereka, memanggil mereka untuk mengikuti terang itu. Imam Hasan yang telah melayani komunitasnya selama lebih dari 2 dekade, bersaksi bahwa ia merasakan panggilan ilahi yang tidak dapat ia abaikan. Pertobatan para pemimpin ini membawa efek domino. Keluarga, komunitas, dan lingkungan sekitar ikut terpengaruh, mengingatkan kisah pertobatan Paulus dalam Kisah Para Rasul. Berita tentang peristiwa ini menyebar dengan sangat cepat. Media sosial dipenuhi kesaksian, video, dan diskusi lintas iman. Bahkan para akademisi dan pengamat agama mulai memberi perhatian serius. Seberapa skeptis mengakui bahwa skala dan konsistensi kesaksian ini sulit diabaikan. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan sering menyatakan dirinya melalui api, cahaya, dan suara. Musa bertemu Tuhan di semak yang menyala, dan umat Israel dipimpin oleh tiang api. Banyak orang percaya melihat penampakan di Gaza sebagai kelanjutan dari pola ilahi tersebut. Tuhan yang sama, bekerja dengan cara yang sama di zaman yang berbeda. Dampak peristiwa ini juga terlihat pada anak-anak dan remaja. Banyak orang tua dan guru melaporkan perubahan sikap, ketenangan, dan empati yang meningkat. Seorang anak bernama Sarah mengatakan bahwa ia merasa dicintai oleh Yesus dan ingin mengenalnya lebih dalam. Kepolosan iman ini menyentuh banyak hati. Peristiwa ini juga mempersatukan berbagai denominasi Kristen di Gaza. Gereja-gereja yang sebelumnya terpisah mulai berdoa dan beribadah bersama. Efesus 4 ayat 4 hingga 6 kembali digenapi melalui persatuan iman yang lahir dari pengalaman bersama akan kehadiran Tuhan. Banyak orang yang sebelumnya kehilangan iman kini menemukan harapan baru, yang tersesat menemukan arah, yang putus asa menemukan tujuan. Ali, seorang pria yang taat beragama sejak kecil, mengatakan bahwa perjumpaannya dengan Yesus membuatnya merasa pulang ke rumah. Bagi banyak mu'alaf, kekristenan bukan sekedar doktrin, melainkan hubungan pribadi yang hidup dengan Tuhan. Yesus digambarkan sebagai terang dunia, dan penampakan di Gaza dianggap sebagai simbol nyata dari kebenaran tersebut. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa Tuhan tidak terbatas oleh geografi, politik, atau konflik manusia. Di tempat yang paling terluka, Tuhan dapat menyatakan kasih-Nya dengan cara yang paling mengejutkan. Bagi orang percaya, kisah ini bukan sekedar cerita sensasional, melainkan undangan untuk memperdalam iman dan kepekaan rohani. Penampakan Yesus di Gaza, nyata atau tidak bagi setiap orang, telah menjadi simbol harapan bahwa terang tetap bersinar, bahkan di tengah kegelapan terdalam.